Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mata kuliah Analisis Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Herdianti ME. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Junjung Sayuto dengan NIM 1264022021113, Lina Widayu dengan NIM 1264022021117, Nadila Mukibatul Abidah dengan NIM 1264022021131, dan yang terakhir Niken Ayu Cahyani dengan NIM 1264022021135. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Perimbangan tersebut dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana perimbangan ini sendiri bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Berikutnya, dasar pendanaan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana. Pendanaan dalam ketentuan ini disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan atau tugas pembantuan yang diberikan. Selanjutnya, hubungan antara APBN dan APBD. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah di pusat maupun di daerah harus disertai dengan sejumlah pendanaan untuk penyelenggaraannya. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana dari APBN ini akan dialokasikan oleh pemerintah pusat pada belanja untuk daerah guna mendanai kegiatan desentralisasi serta belanja pusat di daerah guna mendanai kegiatan dekonsentrasi terkait dengan kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada pemerintah daerah. Jadi, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD sebagai konsekuensi dianutnya desentralisasi. APBN dan APBD yang pertama mengenai hubungan keuangan pusat ke daerah. Arah hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah kedepannya telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negara kesatuan Republik Indonesia.
Undang-undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi 1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. 2. Pengelolaan transfer ke daerah atau TKD. Yang ketiga, pengelolaan belanja daerah. Yang keempat, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional dalam rangka pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber pajak daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Untuk retribusi sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk PAD yang sah ini meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang terakhir, komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Ketentuan ini diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut. Lalu, untuk perluasan basis pajak antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru, serta diskresi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menetapkan tarif tersebut sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil atau DBH, yaitu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau DBH terdiri dari 1. Dana bagi hasil bersumber pajak meliputi A. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Kemudian B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kemudian C. Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau PPh WPOPDN dan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 dibagi 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, dana bagi hasil sumber daya alam meliputi A. Kehutanan
berasal dari iuran hak pengusahaan hutan atau IHPH dan Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Kemudian berasal dari dana realisasi dibagi 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Kemudian B. Pertambangan umum berasal dari iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitas atau royalti yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Kemudian C. Perikanan berasal dari pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan dibagi 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Kemudian D. Pertambangan minyak bumi berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dibagi 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Kemudian E. Pertambangan gas bumi berasal dari penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dibagi 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Kemudian F. Pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan atau iuran tetap dan iuran produksi dibagi 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Selanjutnya B. Dana alokasi umum atau DAU, yaitu merupakan salah satu transfer dana pemerintah daerah bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan menetapkan dana alokasi umum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah: yang pertama, dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dari APBN. Jumlah dana alokasi umum 26% merupakan jumlah dana alokasi umum untuk seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, proporsi dana alokasi umum provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90% dan sesuai dengan bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota. Dana alokasi umum daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DPH. Baik, selanjutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Jadi DAK ini merupakan salah satu transfer keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antara daerah dan pelayanan antar bidang. Jadi DAK ini setiap tahunnya telah ditetapkan dalam APBN. Kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerahnya. Hal itu, kegiatan khusus yang dimaksud hendaknya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Nah, fungsi-fungsi itu
Di antaranya terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, dalam DAK ini sendiri, pemerintah telah menetapkan kriteria. Ya, yang pertama adalah kriteria umum, yang kedua adalah kriteria khusus, dan yang terakhir adalah kriteria teknis. Untuk kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada APBD. Sedangkan untuk kriteria khususnya yaitu ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk kriteria teknis itu ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan. Yang pertama ada hibah. Jadi hibah ini merupakan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah itu sendiri. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri itu dilakukan melalui pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberi hibah itu. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Yang selanjutnya ada dana darurat. Jadi dana darurat ini merupakan dana yang dialokasikan pemerintah yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa yang luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD, sehingga pemerintah mengalokasikan dana darurat ini yang berasal dari APBN. Pada dasarnya biaya ini dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional atau peristiwa yang luar biasa, pemerintah akan mengalokasikan APBN ini. Nah, keadaan yang digolongkan sebagai bencana nasional atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Bencana nasional atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial. Berikut ini adalah review dari jurnal yang kami gunakan untuk studi kasus. Kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Nur Ika Fitriyanti dan Herniwanti Retno Handayani yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Dana Alokasi Khusus atau DAK, dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan. Studi kasus 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2012 sampai 2016. Slide berikutnya berisi subjek penelitian dan metode penelitian. Berikut ini review jurnal yang berisi hasil penelitian yang menghasilkan 3 simpulan. Untuk selanjutnya adalah pandangan kelompok mengenai kasus dalam jurnal. Hasil penelitian pada jurnal di atas mengatakan bahwa realisasi alokasi dana khusus atau DAK mengalami fluktuasi, sehingga terjadi ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil, yang menjadikan pertambahan tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, berdasarkan kasus tersebut, pendapat kami adalah dana alokasi khusus atau DAK belum tentu bisa mengatasi tingkat kemiskinan di desa karena adanya fluktuasi. Maka dari itu, untuk dapat menangani masalah kemiskinan dana alokasi yang disalurkan, harus dengan melihat beberapa faktor yang bersangkutan, terutama hal-hal yang bisa mengakibatkan fluktuasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kemampuan pengelolaan dana bagi pemerintah daerah agar alokasi dapat digunakan dengan tepat dan efisien.
Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada audiens yang telah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.